Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nisreni Rahayu dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi dengan NIM 72114202009. Di sini saya akan menjelaskan hak kekayaan intelektual dalam mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen Bapak Prabowo Yudho Jayanto, SMSA. Daftar isi. Yang akan kita bahas hari ini adalah pengertian hak kekayaan intelektual dan pembangunan ekonomi, cabang-cabang hak kekayaan intelektual, merek atau trademark, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Definisi hak kekayaan intelektual. Pertama, menurut Coix and Stewart, hak kekayaan intelektual adalah sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif. Menurut UNCTAD dan ESCD, hak kekayaan intelektual adalah hasil-hasil kreatif yang dilindungi oleh hukum. Menurut Direktorat Jenderal HKI Departemen Hukum dan HAM RI, hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil oleh pikir otak yang menghasilkan suatu produk yang berguna bagi manusia. Hak kekayaan intelektual dan pembangunan ekonomi. Terdapat hubungan yang sangat erat antara perlindungan KHI dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi domestik sebuah negara sudah pasti tidak dapat disangkal, menurut Utomo tahun 2009 halaman 41. Hak cipta. Dasar hukum, pengertian, dan sifat kebendaan hak cipta. Hak cipta diatur dalam UU nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta atau UU HC. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan yang berlaku. Dalam pasal 12 ayat 1 UU HC disebutkan berbagai ciptaan yang dilindungi, yaitu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sifat kebendaan hak cipta adalah sebagai benda bergerak dalam kaitannya dengan hukum kebendaan. Ciptaan yang dilindungi. Menurut pasal 12 ayat 1 UU HC, secara rinci menyebutkan berbagai ciptaan yang dilindungi, yaitu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup: pertama, buku, program komputer, pamflet, perwajahan, atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenisnya. Ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Keempat, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Kelima, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Keenam, seni rupa dalam segala bentuk. Ketujuh, arsitektur. Kedelapan, peta. Kesembilan, seni batik, fotografi. Ke-10, sinemografi. Dan ke-11, terjemahan, tafsir soduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum. Yang pertama, material form. Suatu ide atau pemikiran telah dituangkan dalam bentuk nyata. Yang kedua, originality. Suatu ciptaan itu benar-benar berasal dari orang yang mengaku sebagai ciptaannya. Pembatasan hak cipta. Yang pertama, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta hal-hal sebagai berikut, yaitu mengumumkan dan atau memperbanyak lambing negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli. Kedua, pengumuman dan atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta dinyatakan dilindungi. Ketiga, pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya, dengan ditentukan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. Yang kedua, dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Seperti, pertama, penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Kedua, pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian. Ketiga, perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali perbanyakan itu bersifat komersial. Kemudian, perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer secara terbatas dengan cara atau alat apapun, atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial,
semata-mata untuk keperluan aktivitasnya. Kemudian perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan. Kemudian pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. Pencipta. Dalam URI nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, yang dimaksud pencipta adalah yang pertama, orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Dirjen HKI, atau yang kedua, orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan. Hak penciptaan. Pertama, hak ekonomi. Hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi bagi penciptanya atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat atas ciptaan serta produk terkait. Kedua, hak moral, yaitu hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak ekonomi pada hak cipta, hak terkait telah dialihkan, kecuali dengan persetujuan pencipta atau persetujuan ahli waris. Hak moral mengandung dua macam hak, yaitu the right to protect integrity of work, hak cipta bahwa setiap ciptaan diumumkan atau diperbanyak harus ditampilkan secara utuh tanpa distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya. Yang kedua, attribution atau authorship right. Hak cipta bahwa setiap ciptaan digunakan secara umum, harus cantumkan nama atau nama samarannya meskipun hak ekonominya telah dialihkan. Masa berlaku hak cipta. Hak cipta atas ciptaan yang berupa, pertama, buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya. Kedua, drama atau drama musikal, tari, koreografi. Ketiga, segala bentuk seni rupa. Keempat, seni batik. Kelima, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Keenam, arsitektur. Ketujuh, drama, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya. Kedelapan, alat peraga. Kesembilan, peta. Dan kesepuluh, terjemahan, tafsir, sanduran, dan bunga rampai. Berlaku selama seumur hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Kedua, hak cipta atas penciptaan, yaitu program komputer, sinematografi, fotografi, database, karya hasil penghaliwujudan, dan perwajahan karya tulis yang diterbitkan. Berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Pendaftaran hak cipta. Pendaftaran ciptaan bukan merupakan kewajiban atau keharusan bagi penciptanya atau pemegang hak cipta untuk memperoleh perlindungan. Timbulnya perlindungan atas suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud. Sanksi pidana. Pertama, memperbanyak atau mengumumkan suatu ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dipidana penjara paling lama 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar. Yang kedua, sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, dan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta. Ketiga, sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta. Prinsip utama hak cipta. Pertama, hak cipta melindungi perwujudan ide, bukan ide itu sendiri. Kedua, hak cipta tidak memerlukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ketiga, hak cipta bersifat original dan pribadi. Keempat, ada pemisahan antara kepemilikan fisik dengan hak yang terkandung dalam suatu benda. Kelima, jangka waktu perlindungan hak cipta bersifat terbatas. Keenam, pasal-pasal pidana di dalam Undang-Undang HC bersifat delik biasa. Ketujuh, perlindungan hak cipta berlaku terhadap warga negara asing yang terlibat dalam perjanjian yang sama. Hak paten. Hak paten. Dasar hukum berlakunya hak paten yaitu UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Pengertiannya, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten sederhana. Paten sederhana hanya diberikan untuk investasi yang berupa alat atau produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tapi harus memiliki fungsi atau kegunaan yang lebih praktis. Investasi yang bersifat tidak kasat mata tidak dapat diberikan perlindungan sebagai paten sederhana. Keempat, jangka waktu paten. Jangka waktu paten yaitu selama 20 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang. Subjek paten.
Yang berhak memperoleh paten adalah investor atau yang menerima lebih lanjut hak investor yang bersangkutan. Apabila sebuah investasi dihasilkan bersama-sama, hak investasi dimiliki secara bersama. Hak pemegang paten. Pertama, hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuan. Kedua, dalam hak paten proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuan melakukan impor hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten proses yang dimilikinya. Ketiga, dikecualikan dari hak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas adalah apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan wajar dari pemegang paten. Kewajiban pemegang saham. Pertama, pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang diberikan paten Indonesia. Kedua, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas apabila perbuatan produk atau penggunaan proses tersebut hanya layak secara regional. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan untuk pelanggaran hak paten adalah: pertama, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak sederhana dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 250 juta. Merek atau trademark. Merek. Dasar hukum. UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Tercatat pemerintah telah 3 kali merevisi UU Merek, yaitu terhadap UU Nomor 19 Tahun 1992 sebagai revisi terhadap UU Nomor 14 Tahun 1997 dan yang terbaru UU Nomor 15 Tahun 2001. Pengertian. Pada pasal 1 angka 1 UU Merek merumuskan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, dan kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jenis merek. Merek mencakup merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Pendaftaran merek. Pemilik merek dapat mendaftarkan merek dagang atau jasa pada Direktorat Jenderal HKI Departemen Hukum dan HAM RI untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ketentuan di dalam pendaftaran merek mencakup: sebuah merek dapat didaftarkan apabila memenuhi syarat adanya daya pembeda atau substansionalistik dan keaslian. Sebuah merek tidak dapat didaftarkan apabila terjadi permohonan beritikat tidak baik, merek mengandung unsur bertentangan UU, tidak memiliki daya pembela, telah menjadi milik umum, dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan. Sebuah merek harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya dengan yang sudah terdaftar, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terkenal, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan indikasi geografis, merupakan atau menyerupai orang terkenal, foto atau nama badan hukum, merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambing atau simbol, dan tiruan cap atau stempel resmi. Indikasi geografi. Indikasi geografi adalah indikasi atau identitas diri dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi, dan karakteristik, termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Jangka waktu perlindungan. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. 7. Pengalihan hak atas merek terdaftar. Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Desain industri. Desain industri adalah sebuah kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Dasar hukumnya UU Nomor 31 Tahun 2000,
UU Desain Industri diterbitkan dengan pertimbangan-pertimbangan. Pertama, untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional. Kedua, dorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa. Ketiga, Indonesia telah meratifikasi persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia atau Agreement Establish the World Trade Organization. Desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu pola dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat beberapa elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu dalam sebuah bahan semi konduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik. Pasal 1 ayat 1 UU nomor 32 tahun 2000. Kedua, desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu kreasi berupa rancangan 3 dimensi dari beberapa elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen adalah aktif, serta sebagian atau semua yang terkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Pasal 1 ayat 2 UU nomor 32 tahun 2000. Desain yang mendapatkan perlindungan. Pertama, hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan terhadap desain yang orisinal. Kedua, desain tata letak sirkuit terpadu yang dinyatakan orisinal adalah desain yang merupakan hasil karya mandiri pendesain dan desain tersebut pada waktu dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Jangka waktu perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu. Perlindungan diberikan selama 10 tahun, sejak pertama kali desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dieksploitasi secara komersial. Rahasia dagang. Pengertian, dalam UU Rahasia Dagang Pasal 1 Nomor 30 Tahun 2000, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Lingkup perlindungan rahasia dagang, metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Ketiga, tidak dianggapnya pelanggaran rahasia dagang apabila 1. Mengungkapkan untuk kepentingan HANKAM, kesehatan atau keselamatan masyarakat. Kedua, rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan oleh pengguna rahasia dagang dengan milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Perlindungan varietas tanaman. Pengertian, perlindungan varietas tanaman atau hak pemulia tanaman adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PTV untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan dan material yang dipanen dari suatu varietas tanaman baru yang digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut UU PVT Nomor 29 Tahun 2000, Pasal 1 Ayat 1, perlindungan varietas tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Tanaman Varietas terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Suatu kultivar yang didaftarkan untuk mendapatkan PTV harus memiliki karakteristik. Pertama, baru, unik, seragam, stabil, telah diberi nama. Hak ini merupakan atas upaya yang dilakukan pemulia dalam merakit kultivar yang dimuliakannya, sekaligus untuk melindungi konsumen dari pemalsuan atas produk yang dihasilkan dari kultivar tersebut. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.